Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang website movie. Di sini ada anggota kelompok 12 yang pertama yaitu Duta Alif Gunawan dengan NIM 091 sebagai software engineer. Yang kedua Cliff Galan Satrio dengan NIM 047 sebagai sistem analis. Yang ketiga Rudi Ardiamsah dengan NIM 036 sebagai software engineer. Yang keempat Alvido Ada dengan NIM 068 sebagai UI designer. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Natasha Sino Bekti Nugrani dengan NIM 077 sebagai database administrator. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Pengertian dari website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Website juga merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Dan di sini kita akan membuat website untuk menonton film dengan cara berlangganan. Tujuan dari website kami yaitu untuk menerapkan online subscription system dengan menggunakan multicasting yang dimana nantinya sistem ini dapat dipakai oleh pihak terkait untuk membangun sebuah fasilitas baru dalam dunia hiburan online dengan tidak menyalahi perundangan dalam hal pembajakan film yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu movie? Movie adalah website streaming legal berbasis pay-per-view. Website ini dibuat agar dapat memudahkan pengguna untuk melihat film yang diinginkan dengan mudah dan tentunya murah. Saat Anda berlangganan platform streaming seperti Netflix, Disney, Apple TV, Amazon Prime, dan lain-lain, uang yang Anda keluarkan tentu tidak sedikit. Seperti contoh saat Anda berlangganan Netflix, per bulan Anda akan dikenakan $6,99 US dollar atau Rp105.000. Saat Anda sudah berlangganan, akan ada kemungkinan film yang Anda ingin lihat tidak tersedia di platform tersebut dikarenakan kontrak mereka dengan platform habis atau hal yang lain. Oleh karena itu, website kami hadir untuk menyediakan platform streaming yang mudah dan murah. Di website kami, Anda bisa mengecek terlebih dahulu ketersediaan film yang Anda tonton, baru kemudian Anda dapat membayar untuk melihat film tersebut. Dan harga yang dikenakan untuk melihat film per film sangat murah jika dibandingkan dengan berlangganan pada platform streaming lainnya. Oke, di sini saya Cliff Galan Satrio dengan 3 digit yang terakhir 047 ingin menjelaskan tentang tampilan website movie beserta fitur-fiturnya. Nah, ini yang pertama, ini ada menu utamanya. Di menu utama itu kita bisa langsung sign in bila udah punya akun, atau kalau belum punya itu harus bikin dulu. Kita coba bikin dulu ya. Nah, ini kalau bikin dulu kita tinggal masukin kayak data diri. Ini saya pakai akun contoh aja. Akun contoh, maksudnya yang gampang mungkin ini aja, iklan@gmail.com. Lalu kalau continue itu kita berarti sudah kalau udah ada tulisan welcome back berarti udah berhasil membuat akun, berarti kita bisa langsung login. Kita coba login. Nah, ini tampilan website ketika kita sudah login ya. Sini ada fitur
fiturnya itu ada film-film yang di fitur itu kayak yang direkomendasikan, terus ada yang continue watching. Nah di sini ada watch, discover, favorit, playlist, your gift, subscription, akun setting, dan logout. Nah ini yang kelompok kami rasa fitur yang menarik untuk dibahas itu adalah di bagian subscription, itu langganan, karena di sini di website kami ada dibagi jadi dua, ada standar 10.000 dan gold 30.000. Kalau kita kebalik, misalnya kita pencetlah salah satu film, misalnya kayak on movie. Nah ini ada apa, ada judulnya, lalu musik schoolnya, lalu ada sinopsis kecilnya, dan ada ratingnya. Ini kalau kita play, nah dia nggak bisa ngeplay karena dianggap bahwa si user ini belum berlangganan. Misalnya kalau kita langganan ya, kita pilih yang gold. Nah ini akan masuk ke menu pembayaran. Menu pembayaran ini kami memakai yang namanya itu Midtrans, jadi kayak third party yang mengatur untuk pembayaran. Nah ini kan tentunya bukan bayar beneran dong. Nah untuk Midtrans sendiri dia punya yang namanya testing. Nah di sini Midtrans, kalau kita jadi testing payment on sandbox. Nah di sini kita bisa membuat mengetes apakah transaksi kita berhasil. Nah di sini kita tinggal masukkan aja, misalnya expire month, expire year, CVV nya disediakan 1, 2, 3, berarti nah OTP sama 3DS nya 112233, berarti itu tinggal kita masukin ke sini CVV nya 123. Ini misalnya tanggal bulan 4 tahun 25. Nah ini card numbernya kita ke web Midtrans testing tadi, kita ambil, lalu kita copy di sini, lalu kita bayar. Setelah itu kita akan diharuskan untuk meninput 112233 untuk menyimulasikan pembayaran. Nah kalau di yang aslinya, customer akan menerima token melalui mobile phone dari bank yang dipilih. Karena ini cuma simulasi, jadi kita dibilang oleh Midtrans masukkan nih 112233. Kita masukkan 112233 itu kayak kode OTP. Nah kalau udah oke, dia akan ada payment successful dan akan nge-redirect ke website. Nah setelah itu ini ada kayak halaman bahwa sudah berhasil. Time to enjoy yourself to watch great movies from around the world. Kita watch now. Nah habis watch now itu kita akan ke halaman welcome back lagi, watch new movie. Lalu kita tinggal masukin email yang tadi kita udah buat, lalu passwordnya itu yang udah kita buat. Oh ini kita copas lagi setelah yang tadi itu, setelah sudah berhasil. Ini kita copas lagi dari sini. Ini di VS Code kita pakai komen Laravel namanya PHP Artisan Serve, itu untuk mendapatkan alamat server di mana web kita berjalan. Nah ini jadi jalannya itu di 127.0.1, portnya 8000. Nah ini kita copas ke yang tadi. Ini kita ganti ngrok-nya. Nah ini balik jadi login, kita login, continue. Nah ini kalau kita misalnya sekarang masuk ke menu subscription, ini nih menu berlangganan. Nah itu di dalamnya udah ada langganan yang tadi kita pilih. Tadi kita memilih paket gold. Nah di sini 11 dari 30 hari. Ini keterangan paket gold. Kalau misalnya kita ingin berhenti, kita tinggal pencet stop subscribe. Kalau ingin memperbarui, kita yang make renewal. Kalau ingin ganti, itu pakai change plan. Jadi di website kami itu ada simulasi pembayaran yang pakai Midtrans namanya. Nah kalau dari
user kurang lebih begini. Misalnya kita klik lagi, nah dia akan masuk ke halaman yang sama seperti tadi, ada sinopsisnya. Nah setelah itu kurang lebih seperti ini untuk user. Yang fitur yang menurut kami sangat menarik itu di bagian subscription ini, karena seakan-akan kita benar-benar diberikan pilihan paket dan kita akan berlangganan yang standar atau yang gold. Itu dari sisi user. Sekarang kita ke sisi admin. Jadi ada dua tampilan, yang tadi itu tampilan user. Nah yang ini login movie, karena film-film yang ada di sini, yang ada di fitur ini, itu sudah dihubungkan ke database secara dinamis. Kalau yang sebelumnya masih statis, jadi kalau kita tambahkan sebagai admin di sini, harusnya dia muncul film keempat. Nah kita akan coba itu. Kita login. Oh ya, ininya bukan duta, salah. Ini admin. Kita login sebagai admin. Nah ini di menu admin itu ada berapa ini? Ada 5 kurang lebih. Ada dashboard, ini isinya cuma welcome. Lalu ada transaction. Transaction ini sejarah atau riwayat dari transaksi-transaksi yang udah berhasil. Ini ada package-nya, siapa yang beli, harganya, ini kode transaksinya. Lalu ini ada statusnya sukses. Yang tadi yang kita berlangganan gold itu ada di nomor 8, gold gmail.com, harga 30.000, dan dia statusnya sukses. Jadi akan kelihatan di sini. Lalu di movie itu, nah ini itu database dari film-filmnya. Misalnya kita mau nambahin baru, kita coba tambah data baru. Film, misalnya gak usah pusing-pusing lah, tes film baru, gitu aja. Ini kasih halaman YouTube, karena ini untuk mengetes aja apakah si film itu dia berhasil terhubung antara webnya dengan database-nya. Case-nya misalnya siapa? Case-nya Takahashi Rie. Ini mungkin romance. Nah ini untuk thumbnail ada 2, small thumbnail dan large thumbnail. Kita bisa pilih mungkin pakai gambar yang bagus. Itu misalnya apa gambar yang bagus? Ini aja mungkin untuk tes kita pakai gambar bulat. Kita true icon. Lalu ini tes keterangan sinopsis film. Ini tes sinopsis film yang lebih panjang. Nah ini fitur, kita submit. Terus kalau di yes dia bakal ke urutan yang paling awal-awal. Nah ini kan udah ada nih lambangnya bulat-bulat, tes film baru. Kalau kita ke sini, kita reload. Nah tes film baru, jadi ada lingkaran hitam. Ini karena gambarnya PNG ya, jadi begini. Misalnya kita edit gambarnya, mungkin jadi gambar apa yang bagus. Gambar ini, gambar keon. Kita coba pakai gambar keon. Yes, submit. Nah setelah disubmit itu dia akan masuk ke database, dan kalau ini kita refresh, nah dia akan muncul di sini. Kita klik tuh tes film baru yang tadi kita tambahin. Ini about, ini tes sinopsis film yang lebih panjang. Kalau yang lainnya yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kurang lebih begitu fitur untuk website movie. Selanjutnya akan ada penjelasan kode program dari teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Alif Gunawan dengan NIM 205 Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya, yaitu aplikasi Movie. Ini yang pertama saya akan membahas tentang Laravel dulu. Yang ini Laravel itu menggunakan MVC ya. MVC itu model view controller. Di sini saya akan menunjukkan si modelnya dulu atau database. Dikenal seperti itu. Nah, di sini migrasinya ini seperti kayak menginsert tabel-tabel gitu. Yang pertama itu ada user, movie, package, transaction, user premium, dan juga create review ini. Baik, yang pertama ini ada user. Sebentar masih mulai. Nah, di sini user ini terdapat kolom-kolom yang pertama nama, di sini ada email, ini bersifat unik, password, phone number, avatar, role-nya yaitu admin dan juga member. Yang kedua yaitu movies. Yang pertama ini ada title, trailer movie, cost, category seperti ini. Dan juga kita menggunakan soft delete. Jadi soft delete ini berfungsi untuk seolah-olah gitu kita nggak bisa ya di aplikasi. Nah, itu datanya itu langsung dihapus di database. Jadi di database itu masih ada datanya gitu. Nah, di sini hanya ada tabel package yang mencakup di sini ada nama, harga, backstage, user. Di sini tabel package ini untuk si harga itu, harga kayak filmnya gitu, itu bulanan. Nah, di sini ada tabel transaksi. Di sini ada foreign key dari package ID, user ID, amount, transaksi code, dan status. Terus selanjutnya yaitu ada tabel premium, user premium. Nah, di sini yaitu ada package ID, user ID, sama end of subscription-nya. Terus selanjutnya yaitu ada review. Tabel review ini isinya yaitu user ID, movie ID, foreign key-nya ya, habis itu star, review, dan unique user ID dan movie ID. Terus di sini kita beralih ke model ya, model. Nah, model di sini model di sini. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kayak membuat sebuah dengan database gitu. Kayak jadi kita membuat tabel sih sama sih seperti ini. Movie-nya itu trailer, movie. Terus di sini itu available. Nah, ini tuh package-nya seperti ini. Di sini ada available tabel review, ini user ID, ini sama juga. Saya juga lupa sih perbedaan antara model sama migration. Nah, di sini selanjutnya yaitu setelah kita buat model ya. Di sini saya membuat model. Di sini kita akan membahas view dari si aplikasi kita. Ini tampilan ya. Bentar.
Nah, di sini terdapat dua folder ya. Yang pertama itu admin dan juga member. Di sini terdapat layout. Yang pertama yaitu ada base.php. Nah, di sini base ini itu isinya itu kayak aset-aset kayak link rel gitu, script src seperti itu. Di sini saya menggunakan library data tabel, jQuery, terus menggunakan Bootstrap ya tentunya, terus menggunakan font Awesom sebagai kayak font kayak icon-iconnya gitu. Terus saya menggunakan admin LTE sebagai untuk mempercepat pengerjaan sih. Terus terdapat juga footer. Nah, ini seperti ini footer. Terus ini untuk bagian bawahnya. Terus ini ada bagian navbarnya. Navbar itu bagian atas itu kayak menu-menu. Terus ini bagian sidebar-nya, ini menu sampingnya. Seperti ini kira-kira. Saya percepat aja. Nah, seperti ini. Terus kita masuk out, di sini ada out ya. Nah, untuk out ini peruntukan untuk halaman login si admin. Nah, untuk si if error ini berfungsi untuk ketika si admin salah masukkan email atau password, dia akan muncul error ini. Nanti ini arahnya ke controller sih untuk error ini. Arahnya tentunya ke controller itu. Selanjutnya untuk dashboard. Nah, seperti ini untuk halaman dashboardnya. Nanti di halaman awal ketika si admin login, nah di sini akan halaman utamanya akan welcome admin gitu. Ntar sebentar. Jadi ini untuk movie grid-nya ini berfungsi sebagai menambahkan data movie. Selanjutnya ini untuk movie edit grid berfungsi untuk mengupdate data movie. Nah, di sini sama sih untuk menambahkan errornya. Untuk update-nya ini ada yang kita itu nggak boleh kosong gitu. Nah, ini. Nah, seperti ini kira-kira itu untuk halaman update-nya. Ya update-nya. Nah, di sini movie feature ini untuk ketika kita kayak perbandingan gitu lah modelnya movie feature ini. Di 0 itu false, 1 itu true. Seperti itu. Bentar, di sini untuk halaman si movie-nya ya. Sebentar. Seperti ini. Ini terdapat kayak misalnya section juga ketika tambah data atau ubah data, terus misal berhasil akan dia akan muncul alat sukses gitu. Ini kira-kira nah di sini kita mendeklarasikan data tabel itu. Ini data tabel itu fungsinya untuk jika si user
jika user aplikasi kita itu mencapai 10.000, kan pasti misalnya admin itu mau nyari kan agak susah gitu, misalnya nyari si Z gitu. Nah, itu kan susah sih nyari data-data kayak gitu. Jadi data tabel ini bisa untuk mempermudah. Jadi ada data tabel itu kayak mempunyai fitur search gitu untuk mencari si user tersebut. Bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan yang lain-lain seperti itu sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, di sini ada tabel transaksi seperti ini, gunakan data tabel juga. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini selanjutnya yaitu ke arah member ya, ke arah folder member yang untuk tampilan si user. Di sini untuk si admin saya menggunakan Bootstrap sebagai tampilan tersebut. Terus di sini membernya ini menggunakan Tailwind. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, jadi untuk base-nya, base dari member. Di sini ada kolom navbarnya. Ini untuk welcome. Jika si si user ini masuk ke aplikasi, misalnya nama saya Dr. Alif Gunawan, login. Dan ketika register itu nama saya Dr. Alif Gunawan, login, habis itu dia akan muncul sesuai nama tersebut, Dr. Alif Gunawan di akun tersebut. Terus selanjutnya itu ada si sidebar seperti ini, menu untuk sampingnya. Terus ya seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan menuju ke out gitu PHP, dan ini itu untuk halaman login dari si member yang menggunakan ke Tailwind stream. Nah, ini itu kayak ya, jika kita misalnya kayak ini error, ini saya bahas ya error ini untuk ketika si user ini lupa akan mengisi password gitu. Nah, nanti akan muncul gitu si error tersebut, dan error baik email maupun si password. Selanjutnya yaitu ada dashboard PHP. Ini halaman si dashboardnya yang bentar saya scroll. Nah, di sini alamat dashboardnya, eksternal member database. Dan ini untuk menghubungkan si dashboard ini untuk ke si member database ini. Ada section konten juga sama sih. Di sini ada kayak tampilan movie-nya gitu. Nah, thumbnail. Terus di sini di kelas isi word ini kalau di PHP ini untuk kayak jika si string ini kan hurufnya kecil di depan. Nah, ini ketika kita menambahkan isi word, tampilan huruf depannya itu tampil besar gitu, agak kecil. Jadi di sini ada date, saya memilih tahun, dan ini ada strk-nya, movie date. Di sini maksudnya itu untuk menampilkan waktu tahun gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya yaitu ada movie detail.php. Lebih seperti ini, sama sih.
ada di sini movie watching, kayak melihat si movie tersebut. Nah, di sini saya menggunakan video GS ya, library GS untuk memutar si film tersebut. Nah, ini. Terus di sini saya menambahkan juga payment finish. Jadi ketika si user sudah melakukan pembayaran, dia akan masuk ke halaman ini, payment finish. Payment sukses. Ini kira-kira. Nah, sini untuk halaman pricing-nya tadi, ini kesambung di tadi yang saya bahas tabel package ya, yang ada pricing harganya gitu. Nah, ini terdapat dua paket ya di dalam aplikasi kita, yaitu Movie. Yang pertama kita ada paket standar, ada paket gold juga. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada halaman untuk registernya si member. Nah, ini saya kira lebihnya. Ini untuk colornya itu jika si user ini kurang gitu ngisi, misalnya kayak nama, misal namanya kosong itu nggak boleh, jadi harus nama, phone number, email itu harus diisi. Jadi kalau nggak terdapat error tuh. Nah, di sini nanti halaman subscription-nya untuk halaman berlangganan lah, kira-kira seperti itu, seperti ini. Ini untuk membuat ini bicara ke UX sih. Jadi ini nanti ada sebuah tombol di mana dia itu ingin si user itu ingin berhenti berlangganan gitu. Jadi akan ada tombol kayak ingin, apakah kamu yakin ingin berhenti berlangganan. Jadi ketika si user ini gak sengaja kepencet tombol and berhenti berlangganannya, tapi kan kasihan gitu. Jadi saya buat kayak ingin tombol yakin gitu. Apakah kamu yakin? Apakah segala macam ini. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke arah controller, yang dimana kontrol ini kayak logiknya gitu di Laravel. Jadi yang ngatur ini si controllernya. Nah, di sini ada admin. Nah, sini ada kontrolnya admin seperti ini, routine information index, admin dashboard. Nanti ini kontrol ini akan kita tulis ke rootnya si web.php untuk ditampilkan ke aplikasi gitu. Nah, di sini untuk login kontrolnya index, admin out, sini ada autentifikasi, terus request validate, memvalidasi record email dan juga password. Ini ada credential juga, saya lupa sih apa fungsinya. Di situ role admin untuk admin. Sini ada autentifikasi juga, dashboard untuk mengautentikasi kayak benar nggak ini si admin gitu. Terus di sini untuk public function logout-nya ini untuk menglockout misal admin udah masuk gitu ke dalam aplikasi logout. Nah, ini untuk kontrolnya. Ini ada kontrolnya movie. Sebentar saya. Nah, di sini ada function index. Oh, ya. Nah, di sini ada indeks. Oh, di sini movie all, yakni itu mengambil semua data.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kayak story ini kayak mempost gitu datanya si itu menampilkan semua data. Bentar. Sini saya lanjut lagi ya. Nah, di sini itu semua temennya cepat aja soalnya laptop saya ini masalah. Terus ini ada untuk upload file. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada masalah internet. Selanjutnya semoga aja nggak kepotong ini. Selanjutnya itu ada upload file nama seperti ini. Nah, ini gestur A, kita menggunakan gestur A, semoga data. Sini untuk menambahkan data pada movie. Untuk public function update request ID. Ini untuk datanya seperti ini kira-kira. Terus ini ada untuk save new image ya, seperti ini kira-kira. Ini untuk berhasil dapat kayak redirect itu sukses vaksin data movie, dan kerutnya itu ketika si menambahkan data dia akan menambahkan, dia akan langsung berpindah ke halaman admin movie. Ini ada destroy seperti ini. Selanjutnya itu adalah transaksi kira-kira seperti ini. Saya cepat aja karena nggak tahu internetnya nge-lag mungkin. Di sini ada kontrol untuk member. Yang pertama itu ada dashboard. Ini ada movies, order by feature, get. Nah, ini untuk kayak menampilkan gitulah, menampilkan data filmnya tersebut. Di sini ada halaman untuk login kontrolnya seperti ini. Ya, di sini sama sih sebenarnya sama admin untuk login. Jadi ada require admin, only request ini login member, biasanya sama, potensial. Misalnya jika si user ini salah masukkan email dan passwordnya, dia akan memberitahu akun yang Anda masukkan salah, saya akan coba lagi. Terus di sini ada public function logout untuk logout ya tadi gitu. Terus si movie controller seperti ini. Selanjutnya yaitu pricing controller. Nah, di sini ada name, standar, code. Nah, ini. Terus di sini terdapat register juga. Register. Nah, seperti ini. Ini ada public function index untuk menampilkan si tampilannya. Terus di sini ada public function story, ini berfungsi untuk mempost si email dan password ini, name, phone number, email dan password. Sini data ini kecuali kan ini kan ketika kita mempost ini akan
masuk gitu tokennya. Jadi kita mempost ini kecuali token gitu. Sini ada jika si user ini memasukkan email yang sama, dia akan menampilkan error seperti ini. This is not exist. Nah, di sini ada password menghash ya. Menghash itu kayak di apa ya, kalau enkripsi gitu, kayak MT5. Di sini data role-nya member, select members.login. Dia akan masuk ke ketika si user ini register, jadi akan masuk ke dalam login. Nah, selanjutnya untuk transaksi seperti ini kira-kira para customer bla bla bla. Nah, di sini kita menggunakan pembayaran menggunakan Mitrans. Nah, ini kode dari Mitrans seperti ini. Ini kita sesuaikan nanti kita akan bahas di INT-nya. Terus di sini ada user premiumnya seperti ini. Nah, user ID, user premium, user ID, jika user premium, bukan user premium, dia akan menredirect ke pricing, ke halaman pricing. Terus jika si user premium ini udah menjadi user premium, dia akan ke halaman member ke halaman member subscription atau member langganan. Nah, di sini untuk mendestroy gitu loh. Untuk misal si sebelum ini ingin berhenti gitu menjadi langganan, dia akan kembali ke member dashboard. Nah, di sini itu ada webhook. Web ini untuk kontrolnya hubungan aplikasi kita ke mitra sana. Jadi laporan seperti ini. Di sini ada new subscriber, ada if user premium, nah seperti ini, end of user, bla bla bla. Kita menggunakan karbon. Karbon ini berfungsi untuk si ini nilainya string. Nah, kita mau kan ini tersebut menjadi nilai number atau nilai integer lah atau float. Nah, ini kita menggunakan si karbon tersebut. Nah, itu terus di sini jika ini if-nya ini jika ini kayak kita ingin menambah langganan di website kita, dia akan bertambah gitu, bertambah misalnya tanggal 1. Nah, nanti itu bertambah menjadi tanggal 1 bulan 1. Dia akan bertambah ke tanggal 1 bulan 2 gitu, seperti itu. Terus di sini ada new subscriber. Nah, jika new subscriber ini kayak ya kita ingin berlangganan baru gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk web root-nya, root ini. Nah, kita ini as ini berfungsi untuk jika si kontrol ini terdapat 2. Misalkan kan ada admin login controller sama member login controller. Nah, ini nggak bisa, jadi menggunakan alias gitu. Tambahkan member login controller ini seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada root view index untuk halaman utamanya seperti ini. Terus halaman registernya. Nah, ini untuk register seperti ini. Index store ini untuk root get ini berfungsi untuk menampilkan halaman gitu. Sama sih kayak view gitu sama. Tapi kita menggunakan kelas dari function tadi disebut. Nah, sama seperti ini login get post get. Nah,
Ini halaman pricing, payment notification-nya post. Kita menggunakan middleware untuk postnya ini, payment notifikasi. Habis itu road view, payment finish. Nah, ini name itu untuk apa sih? Name ini untuk kan semakin banyak URL-nya kan kayak gini kan, payment, pricing, payment finish. Nah, ini kan bingung nanti misalnya si nomor gitu. Nah, gitu kita menambahkan name root, jadi agar lebih mudah gitu loh, diberi nama gitu rootnya. Nah, seperti itu. Habis itu kita membuat sebuah grup yang di member middleware gitu. Middleware itu kayak jika si user ini belum melakukan aktivitas login, jika si user ini ingin masuk ke dashboard itu, kita beri kayak pelindung gitu. Jadi pelindungnya itu kayak login gitu. Jadi harus user itu harus login dulu, baik itu admin maupun member. Nanti untuk adminnya seperti ini. Jadi ketika si user login akan membuka si dashboard, login out, detail ini seperti ini, watch, transaction, member premium, member user premium, seperti ini. Terus ketika ini sama juga si admin root. Nah, ini untuk rootnya si admin. Ini untuk admin login out-nya ini untuk ngepost, untuk cek postnya itu. Nah, di sini kita tadi yang saya jelaskan untuk grupnya ini, yang welcome middleware juga. Nah, seperti ini kira-kira untuk middleware-nya dari si admin. Selanjutnya kita akan membahas ke INV-nya. Nah, INV ini nah, ini INV-nya seperti ini kira-kira. Nah, ini untuk midrange seperti ini. Midrange server key-nya yang saya pakai. Terus ini ada tulis seperti ini dari midrange ini. Yang kayak tadi sudah kita bahas itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Terus ini saya tambahkan juga ini untuk folder public ini yang pada di Laravel ini untuk aset-asetnya. Jadi apa kayak aset-aset itu dikumpulkan di sana. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, ini tuh kayak aset admin ATM CSS. Nah, itu tuh admin itu aset itu kayak fungsi di Laravel yang kayak menghubungkan gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk, biasanya kan juga di HTML CSS biasa itu kan titik-titik slash gitu. Kalau di Laravel enggak, kita masukkan di folder public, terus kita bangun CSS di sana, terus kita deklarasikan ke kayak gini, aset gini, biar mudah gitu. Nah, folder plugin, misal plugin awesome gitu, seperti ini kira-kira yang saya pakai. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamza dari kelas 14. Ini saya akan mempresentasikan bulan dasar. Ini bulan dasaran untuk bulan dasar. Jadi ada website streaming film legal berbasis pay 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 per view yang menyediakan platform streaming yang mudah dan murah. Website kami Anda bisa mengecek terlebih dahulu ketersediaan film yang ingin kita tonton. Baru kemudian Anda dapat membayar untuk melihat film tersebut. Dengan perkembangan teknologi internet, akses ke film telah menjadi lebih mudah dan terintegrasi, sehingga pengguna VCD dan DVD mulai ditinggalkan. Namun, kehadiran website streaming film juga telah menimbulkan kontroversi terkait label pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta.
karena daftar film yang ditawarkan di website tersebut adalah film yang memiliki hak cipta dan tidak memiliki izin dari prosedur film untuk menampilkan konten film di website tersebut. Selain itu, website streaming film yang dianggap melakukan pembacaan film. Dari masalah yang ada, penelitian melihat peluang untuk membuat website streaming dengan konsep pay per view. Selain untuk memudahkan pengguna untuk melihat film kesukaannya, website kami juga bertujuan untuk menekan angka pengguna situs film bajakan dan mengajak pengguna untuk selalu menggunakan website streaming ilegal. Kesimpulannya seperti itu, dan untuk saran kami menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan prosedur film dan pemegang hak cipta untuk mengidentifikasi dan memblokir website pembaca film secara efektif, serta memberi alternatif platform streaming resmi yang aman dan legal bagi penonton, dan untuk menyarankan agar penonton menjadi lebih cerdas dan memilih platform streaming yang aman dan legal, serta memahami risiko terkait dan dengan mengakses website pembajakan film yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.